sendiri di rumah? Pernahkah kamu tiba-tiba merasa merinding ketakutan? Atau mendengar suara-suara janggal di sudut-sudut rumah tertentu? Bisa jadi ada makhluk dari alam lain sedang bersama kamu saat itu. Bukan bermaksud menakuti, interaksi makhluk tak kasat mata memang tak bisa dibuktikan secara logis. Tetapi gunjingan tentang dunia astral telah banyak beredar. Bahkan tak sedikit orang mampu menyeka kengerian sekalipun berada di dalam rumah tinggal. Tempat-tempat kotor dan senyap konon menjadi hunian nyaman bagi mereka. Salah satunya adalah loteng rumah. Terletak antara plafon dan atap, daerah loteng seringkali luput dari jangkauan si empu rumah. Tak ayal, lokasi ini disinyalir menjadi sarang makhluk tak kasat mata tinggal. Inilah Misteripedia, sosok penghuni loteng, versi on the spot. Di sebuah hotel kecil. Saat itu juga, ia menyalakan kamera gawai untuk membagikan pengalaman seramnya. Tengah malam itu, sang tamu hotel mendengarkan bunyi aneh dari langit-langit kamar hotel. Tanpa diduga, ada pergerakan asing yang menyebabkan plafon hotel bergerak secara misterius. Berkali-kali sang tamu mengungkapkan penasaran dengan nada suara ketakutan. Ihwal apalah yang menyebabkan plafon tersebut bergerak dengan sendirinya. Foto berikut ini bisa menjadi citra sosok makhluk gaib dengan pose aneh sepanjang masa. Diceritakan pada tahun 1950-an, keluarga Cooper dari Texas membeli sebuah rumah tua. Tepat pada malam pertama, sang ayah ingin mengambil foto keluarga. Anak pertama dipangku nenek, sedangkan sang ibu memangku putra bungsu Cooper. Keanehan muncul saat foto ini dicetak. Sebuah penampakan menyerupai tubuh jatuh menggantung dari langit-langit rumah. Gantung tersebut, apakah mungkin citra residu energi dari penghuni rumah sebelumnya yang telah berpulang? Atau hanya kesalahan teknis kamera? Pada keyakinan masyarakat Jawa dikenal adanya intervensi gaib jika ada sekelompok penghuni baru yang menempati rumah tua. Konon, makhluk astral yang lebih lama mendiami rumah tersebut akan melakukan interaksi untuk sekedar berkenalan atau menunjukkan eksistensi mereka dengan si pemilik rumah yang baru. Terintervensi di situ ya. Nah, disinilah mereka akan ikut tinggal dalam rumah itu. Dan biasanya kalau menurut orang Jawa ini, mereka akan tinggal di sudut-sudut yang memang tidak tersentuh. Ya, di sudut-sudut yang katakanlah di sumur, yang lembab ya, di kamar yang tidak pernah dibuka ya. Mereka tinggal di situ dan merasa nyaman. Termasuk juga barangkali kalau di masyarakat kota, hubungan itu kan sekarang udah ada plafonnya ya. Mereka akan tinggal di tempat yang adem. Nah, oleh karena itu kalau tempat-tempat rumah yang semacam ini harus dilihat tadi, kamar dan sebagainya, tempat-tempat lembab ya, harus dibersihkan setiap hari didatangi, jangan sampai nggak ada, dia akan pergi sendiri nanti. Rumah adalah kebutuhan primer tempat untuk beristirahat, tempat berkumpulnya keluarga semata-mata demi menikmati kehidupan yang nyaman. Bagaimana jika di rumah kerap terjadi interaksi dengan makhluk dari alam lain? Konon, rumah tersebut akan berhawa panas dan kerap terjadi peristiwa di luar nalar. Keyakinan masyarakat tradisional yang kini menjadi kepercayaan kolektif masyarakat urban beranggapan sudut-sudut lembab dalam rumah kerap menjadi hunian favorit bagi makhluk astral. Terlebih lagi, rumah-rumah kotor yang jarang terjamah tangan pemiliknya.
Sebuah realita kawasan urban lebih banyak menemukan peristiwa di luar nalar. Dibangunnya pemukiman baru berarti akan konsekuensi gesekan di alam metafisik. Biasanya tanah sangar atau bekas areal perkuburan dipandang memiliki riwayat buruk untuk hunian. Dunia mistis ini kok munculnya dalam masyarakat urban ya. Saya kira ini persoalan yang harus kita jelaskan. Nah, masyarakat urban saya kira sudah tidak punya kepercayaan, tidak punya tradisi dalam konteks apapun ya. Semua peristiwa kegiatan itu seolah-olah dianggap tidak ada pengaruh buat manusia gitu ya. Tetapi saya kira kita harus tahu bagaimana perkembangan masyarakat urban ya. Ketika sebuah kota didirikan, kita mana tahu bahwa kota didirikan itu dulu bekas apa ya, tanahnya dan sebagainya, atau bekas-bekas kuburan dan sebagainya. Nah, kalau bagi orang Jawa, kalau tanahnya sendiri itu sangar ya, lalu dipakai rumah, saya kira akan seterusnya dia akan menjadi persoalan karena penghuni ya dunia gaib itu saya kira yang tinggal di situ, yang pernah disakiti di situ tidak akan terima. Sehingga sekarang justru yang terjadi adalah banyak satu fenomena ya, satu testimoni bagaimana rumah-rumah di kota-kota justru berhantu kan. Dalam konteks budaya Jawa, ada sebuah filosofi dasar untuk membangun rumah dengan harapan makhluk-makhluk tak kasat mata tak mengintervensi kehangatan sebuah keluarga yang tinggal. Adanya ubo rampe atau pernik ritual seperti satu ikat tadi yang berarti kejayaan yang membumi, tebu berfilosofi kebaikan, atau bendera merah putih tentang nasionalisme, merupakan doa kebaikan untuk keluarga sekaligus cara masyarakat Jawa berkompromi dengan alam lain. Tradisi rumah-rumah Jawa yang berkaitan dengan katakanlah berkaitan dengan makhluk halus ya. Setiap rumah itu saya kira ada penghuninya gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau rumah Jawa tidak di dalam rumah sebetulnya, dia lebih banyak di luar rumah, terutama adalah di sekitar rumah gitu. Justru kalau masyarakat Jawa yang paling mendasar adalah ketika membuat rumah itulah tradisi untuk memberi keselamatan. Ada semacam ritual-ritual. Misal kita lihat membuat rumah itu kalau mau aman ya tadi harus disesuaikan dengan tempat, waktu, ya. Bahkan arah hadap rumah dan sebagainya sudah diperhitungkan dalam primbon misalnya. Nah, kalau mendirikan rumah misalnya harus ada bendera, harus ada tebu, ya, harus ada kelapa di situ. Artinya masyarakat Jawa menyesuaikan diri dengan lingkungan, ya. Itu merupakan satu komunikasi dengan makhluk halus untuk tidak bahwa kami hadir di sini demi penyelarasan dengan alam, dengan mereka. Jadi tidak ada semacam kontradiksi dengan mereka ya, dan mereka akan tenang-tenang aja. Itulah Misteripedia, makhluk penghuni loteng rumah versi on the spot. Diharapkan kebijaksanaan dalam memaknai kekayaan budaya secara turun-temurun.